Sebelum tembok besar berdiri. Jauh sebelum tembok besar Cina membentang ribuan kilometer melintasi pegunungan, gurun, dan padang rumput, wilayah Tiongkok adalah negeri yang penuh gejolak. Tidak ada satu kerajaan yang benar-benar menguasai seluruh daratan. Di berbagai penjuru, berdiri negara-negara yang saling bersaing memperebutkan kekuasaan, wilayah, dan sumber daya. Setiap musim bisa menjadi awal peperangan baru, sementara setiap kemenangan hanya bertahan sampai kerajaan lain datang membawa pasukan yang lebih besar. Di sebelah utara, terbentang padang rumput yang seolah tidak berujung. Wilayah itu dihuni oleh berbagai suku nomaden yang hidup berpindah-pindah mengikuti musim. Mereka bukan petani yang menetap di satu tempat. Mereka adalah penunggang kuda ulung yang sejak kecil terbiasa hidup di alam terbuka. Mereka mampu menempuh perjalanan ratusan kilometer hanya dalam beberapa hari. Mereka memanah sambil menunggang kuda dengan kecepatan penuh. Bagi kerajaan-kerajaan di Tiongkok, para penunggang kuda dari utara adalah ancaman yang sangat sulit dihadapi. Berbeda dengan pasukan kerajaan yang bergerak dalam formasi besar, bangsa nomaden lebih mengandalkan kecepatan. Mereka datang tanpa peringatan, menyerang desa-desa perbatasan, membawa ternak, makanan, dan berbagai barang berharga, kemudian menghilang kembali ke padang rumput sebelum pasukan kerajaan sempat mengejar. Serangan seperti ini terus terjadi selama berabad-abad. Bagi para petani yang tinggal di wilayah utara, hidup dipenuhi rasa cemas. Mereka tidak pernah tahu kapan kelompok penyerbu berikutnya akan datang. Banyak keluarga membangun pagar kayu di sekitar rumah mereka. Sebagian desa mendirikan menara pengawas sederhana agar seseorang dapat segera membunyikan alarm ketika melihat debu dari pasukan berkuda di kejauhan. Namun pagar kayu tidak mampu menghentikan ribuan penunggang kuda. Semakin sering serangan terjadi, semakin jelas bahwa kerajaan-kerajaan di Tiongkok membutuhkan cara baru untuk melindungi wilayah mereka. Pada masa itu, Tiongkok belum menjadi satu negara. Wilayahnya terbagi menjadi banyak kerajaan seperti Qin, Zhao, Yan, Wei, Han, Chu, dan Qi. Masing-masing memiliki raja, pasukan, hukum, dan kepentingannya sendiri. Walaupun sering saling berperang, mereka memiliki satu masalah yang sama. Ancaman dari utara. Karena itulah, beberapa kerajaan mulai membangun benteng pertahanan di daerah perbatasan. Benteng tersebut bukan berupa bangunan megah seperti yang kita lihat sekarang, melainkan dinding tanah yang dipadatkan menggunakan kayu dan batu. Teknik ini dikenal sebagai ramet earth, yaitu tanah yang dipadatkan lapis demi lapis hingga menjadi sangat keras. Pembangunannya membutuhkan tenaga yang luar biasa besar. Ribuan petani dipanggil ketika musim panen selesai. Mereka menggali tanah, mengangkut batu, menebang pohon, lalu memadatkan tanah menggunakan alat-alat sederhana. Hasilnya adalah tembok-tembok pendek yang mengikuti kontur bukit dan lembah. Setiap kerajaan membangun temboknya sendiri. Tembok Qin melindungi wilayah Qin. Tembok Zhao menjaga wilayah Zhao. Sementara negara yang membangun benteng panjang untuk menghalau serangan dari timur laut. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa tembok-tembok kecil itu kelak akan disatukan menjadi bangunan pertahanan terbesar yang pernah dibuat manusia. Di tengah kekacauan tersebut, peperangan antar kerajaan semakin brutal. Periode ini dikenal sebagai zaman negara-negara berperang. Setiap kerajaan berlomba memperbesar pasukan. Pedang besi menggantikan senjata perunggu. Busur silang mulai digunakan secara luas. Benteng dibangun semakin tinggi. Pertanian ditingkatkan demi memberi makan ratusan ribu tentara. Tidak ada kerajaan yang ingin sekadar bertahan. Mereka semua ingin menjadi penguasa seluruh Tiongkok. Di antara semua kerajaan itu, satu negara berkembang jauh lebih cepat dibandingkan yang lain.
Negara itu adalah Qin. Terletak di wilayah barat, Qin awalnya sering dianggap sebagai kerajaan pinggiran. Namun para pemimpinnya melakukan reformasi besar-besaran. Mereka memperbaiki sistem pertanian, membentuk pemerintahan yang disiplin, menghukum korupsi dengan sangat keras, memberikan penghargaan kepada prajurit berdasarkan keberanian di medan perang, bukan karena keturunan. Kebijakan tersebut membuat Qin memiliki pasukan yang sangat kuat. Sedikit demi sedikit, mereka mulai menaklukkan kerajaan tetangga. Satu demi satu musuh jatuh. Han dikalahkan. Zhao menyerah. Wei kehilangan wilayahnya. Yan tidak mampu bertahan. Chu yang sangat besar akhirnya runtuh. Dan Qi menjadi kerajaan terakhir yang ditaklukkan. Pada tahun 221 sebelum Masehi, untuk pertama kalinya dalam sejarah, hampir seluruh wilayah Tiongkok berhasil dipersatukan di bawah satu pemerintahan. Pemimpin Qin mengambil gelar baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Ia tidak lagi menyebut dirinya raja. Ia menyebut dirinya Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok. Penyatuan Tiongkok menjadi awal dari sebuah perubahan besar. Kini peperangan antar kerajaan memang telah berakhir. Namun ancaman dari utara justru semakin nyata. Bangsa-bangsa nomaden melihat bahwa Tiongkok memiliki kekayaan yang jauh lebih besar setelah dipersatukan. Mereka mulai melakukan penyerangan dalam jumlah yang lebih besar dibanding sebelumnya. Qin Shi Huang menyadari bahwa kemenangan atas kerajaan-kerajaan lain belum berarti negerinya aman. Ia membutuhkan sesuatu yang belum pernah dibangun oleh siapapun. Bukan sekadar benteng. Bukan sekadar menara pengawas. Melainkan sebuah garis pertahanan raksasa yang membentang melintasi pegunungan, lembah, gurun, dan dataran tinggi. Sebuah tembok yang mampu menghubungkan benteng-benteng lama menjadi satu sistem pertahanan yang utuh. Keputusan itu akan mengubah sejarah Tiongkok untuk selamanya. Namun tidak ada seorang pun yang membayangkan berapa harga yang harus dibayar. Puluhan ribu pekerja akan dipanggil. Ratusan ribu tentara akan dikerahkan. Jutaan batu akan dipindahkan. Dan tak terhitung banyaknya nyawa yang akan hilang demi membangun bangunan yang kelak dikenal sebagai tembok besar Cina. Perjalanan terbesar dalam sejarah pembangunan manusia pun baru saja dimulai. Qin Shi Huang dan pembangunan tembok besar Cina. Tahun 221 sebelum Masehi menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah dunia. Setelah menaklukkan 6 kerajaan saingannya, Qin Shi Huang akhirnya berhasil menyatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan. Untuk pertama kalinya, negeri yang selama berabad-abad dipenuhi peperangan kini memiliki seorang pemimpin tunggal. Bagi banyak rakyat, penyatuan ini membawa harapan baru. Jalan-jalan perdagangan kembali dibuka. Perang antar kerajaan yang telah berlangsung selama ratusan tahun akhirnya berakhir. Para petani bisa kembali mengolah sawah tanpa takut wilayahnya tiba-tiba menjadi medan perang. Namun kedamaian itu tidak berlangsung sepenuhnya. Di luar perbatasan utara, suku-suku nomaden masih terus mengawasi perkembangan Tiongkok. Mereka mengetahui bahwa negeri yang baru bersatu ini menyimpan hasil panen melimpah, kota-kota besar, dan gudang persenjataan yang sangat berharga. Serangan demi serangan terus terjadi. Para penunggang kuda datang dengan sangat cepat, menyerbu desa-desa di perbatasan, membawa ternak, membakar lumbung padi, lalu menghilang sebelum pasukan Qin sempat mengejar. Qin Shi Huang memahami satu hal. Selama perbatasan utara tetap terbuka, rakyatnya tidak akan pernah benar-benar hidup dengan tenang. Karena itulah, ia mulai menyusun salah satu proyek terbesar yang pernah dilakukan manusia pada masa kuno. Bukan membangun istana. Bukan membangun kota. Melainkan membangun sistem pertahanan yang membentang ribuan kilometer. Namun sebenarnya,
Qin Shi Huang tidak memulai semuanya dari nol. Sebelum Tiongkok dipersatukan, beberapa kerajaan seperti Qin, Zhao, dan Yan telah memiliki tembok pertahanan masing-masing. Sayangnya, tembok-tembok itu berdiri sendiri-sendiri. Ada yang rusak dimakan usia. Ada yang terputus di tengah pegunungan. Ada pula yang sama sekali tidak terhubung. Qin Shi Huang memutuskan untuk memperbaiki, memperpanjang, dan menghubungkan seluruh benteng tersebut menjadi satu garis pertahanan yang sangat panjang. Inilah awal mula lahirnya tembok besar Cina. Untuk mewujudkan proyek sebesar itu, Qin Shi Huang menunjuk salah satu jenderal terbaiknya, Meng Tian. Meng Tian bukan hanya seorang panglima perang yang hebat. Ia juga memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatur logistik dan ribuan pekerja. Tugas yang diberikan kepadanya hampir mustahil. Ia harus membangun benteng melintasi gunung yang curam, lembah yang dalam, gurun yang panas, hingga dataran berbatu yang sulit dijangkau. Tidak ada alat berat. Tidak ada mesin. Tidak ada kendaraan modern. Semua dilakukan dengan tenaga manusia. Ratusan ribu pekerja dikumpulkan dari berbagai wilayah. Sebagian adalah petani yang diwajibkan bekerja untuk negara. Sebagian lagi adalah tahanan. Ada pula para narapidana yang hukumannya diubah menjadi kerja paksa. Mereka berjalan berhari-hari menuju lokasi pembangunan. Banyak yang meninggalkan keluarga tanpa mengetahui kapan bisa pulang. Sesampainya di lokasi, pekerjaan dimulai sejak matahari terbit hingga menjelang malam. Mereka menggali tanah, mengangkat batu yang beratnya puluhan kilogram, membuat cetakan kayu, memadatkan tanah lapis demi lapis. Di daerah pegunungan, batu harus dipikul dari bawah menuju puncak. Di gurun, para pekerja harus bertahan dari panas yang menyengat pada siang hari dan udara yang membeku pada malam hari. Air bersih menjadi barang yang sangat berharga. Makanan pun seringkali sangat terbatas. Banyak pekerja jatuh sakit. Tidak sedikit yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, cuaca ekstrim, atau kecelakaan kerja. Karena tingginya jumlah korban, lahirlah berbagai cerita rakyat yang bertahan hingga sekarang. Salah satu legenda paling terkenal adalah kisah Meng Jiangnu. Konon, suaminya dipaksa bekerja membangun tembok. Berbulan-bulan ia tidak pernah kembali. Meng Jiangnu kemudian melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mencari suaminya. Sesampainya di lokasi pembangunan, ia baru mengetahui bahwa sang suami telah meninggal karena kelelahan dan jasadnya dikuburkan di sekitar tembok. Tangis Meng Jiangnu yang begitu memilukan dikisahkan mampu meruntuhkan sebagian tembok hingga jasad suaminya terlihat. Walaupun kisah ini lebih dikenal sebagai legenda daripada fakta sejarah, cerita tersebut menggambarkan betapa besarnya penderitaan rakyat pada masa pembangunan tembok besar. Di sisi lain, pembangunan terus berlangsung tanpa henti. Meng Tian membagi proyek menjadi beberapa wilayah. Setiap kelompok memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertanggung jawab menggali pondasi. Ada yang mengangkut batu. Ada yang membuat bata dari tanah padat. Ada pula yang membangun menara pengawas. Menara-menara ini memiliki fungsi yang sangat penting. Jika musuh terlihat mendekat, para penjaga akan menyalakan api atau menghasilkan kepulan asap. Sinyal tersebut akan diteruskan dari satu menara ke menara berikutnya. Dalam waktu singkat, kabar mengenai datangnya musuh dapat menyebar ratusan kilometer. Sistem komunikasi sederhana ini menjadi salah satu inovasi militer paling efektif pada zamannya. Selain menjadi benteng pertahanan, tembok juga berfungsi mengendalikan pergerakan manusia. Gerbang-gerbang tertentu dijadikan pos pemeriksaan. Setiap pedagang, utusan, maupun pasukan yang keluar masuk wilayah Qin harus melewati gerbang tersebut.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengawasi perdagangan sekaligus mencegah penyusup memasuki wilayah kekaisaran. Walaupun pembangunannya sangat berat, proyek ini perlahan mulai menunjukkan hasil. Benteng-benteng lama yang dahulu terpisah kini mulai tersambung. Jalur pertahanan semakin panjang. Pos-pos militer berdiri di berbagai titik strategis. Pengorbanan jutaan pekerja dan lahirnya ikon dunia. Ketika Qin Shi Huang meninggal dunia pada tahun 210 sebelum Masehi, banyak orang mengira proyek tembok besar Cina akan ikut berakhir. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Dinasti Qin memang runtuh hanya beberapa tahun setelah kematian sang kaisar. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah. Rakyat yang selama bertahun-tahun dipaksa bekerja akhirnya mengangkat senjata. Kekaisaran yang dibangun dengan begitu cepat ternyata tidak mampu bertahan lama. Akan tetapi, satu hal telah dibuktikan oleh Qin Shi Huang. Perbatasan utara memang membutuhkan benteng pertahanan. Karena itulah, ketika dinasti Han menggantikan dinasti Qin, para penguasanya tidak menghancurkan tembok tersebut. Mereka justru memperbaikinya. Banyak bagian yang rusak diperkuat kembali. Benteng-benteng baru didirikan. Pos-pos militer diperbanyak. Meskipun tidak selalu membangun tembok sepanjang dinasti Qin, dinasti Han menyadari bahwa benteng tersebut sangat penting untuk menjaga keamanan wilayah utara. Saat itu ancaman utama datang dari bangsa Xiongnu, konfederasi suku nomaden yang terkenal sebagai penunggang kuda terbaik di Asia. Mereka bergerak sangat cepat. Dalam satu malam mereka dapat menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mereka menyerang secara tiba-tiba, kemudian menghilang sebelum pasukan kekaisaran sempat memberikan perlawanan. Bagi para jenderal Han, menghadapi Xiongnu bukanlah perkara mudah. Pasukan infanteri sulit mengejar kuda-kuda mereka. Karena itulah tembok besar menjadi garis pertahanan pertama. Di atas tembok berdiri menara-menara pengawas yang dijaga siang dan malam. Setiap penjaga memiliki tugas yang sangat berat. Mereka harus tetap waspada terhadap setiap gerakan mencurigakan di kejauhan. Sedikit saja mereka lengah, sebuah desa bisa habis dijarah dalam hitungan jam. Ketika musuh terlihat, para penjaga segera menyalakan asap pada siang hari dan api pada malam hari. Sinyal itu diteruskan dari menara ke menara berikutnya. Dalam waktu singkat, kabar mengenai datangnya musuh dapat mencapai markas militer yang berjarak puluhan bahkan ratusan kilometer. Sistem komunikasi tersebut menjadi salah satu teknologi militer paling canggih pada zamannya. Namun kehidupan para penjaga sama sekali tidak mudah. Sebagian besar ditempatkan di pegunungan yang terpencil. Mereka hidup jauh dari keluarga. Musim panas membawa panas yang menyengat. Musim dingin menghadirkan salju dan angin yang menusuk tulang. Persediaan makanan kadang terlambat datang karena jalur pegunungan sulit dilewati. Banyak prajurit menghabiskan bertahun-tahun hidupnya tanpa pernah kembali ke kampung halaman. Selain para prajurit, ada pula ribuan keluarga yang tinggal di sekitar benteng. Mereka bertugas menyediakan makanan, memperbaiki jalan, memelihara kuda, hingga membantu pembangunan menara baru. Secara perlahan, wilayah perbatasan yang dahulu sepi mulai berkembang menjadi komunitas kecil. Tembok besar bukan lagi sekadar benteng. Ia berubah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Berabad-abad berlalu. Dinasti datang silih berganti. Ada yang memperbaiki tembok. Ada pula yang membiarkannya rusak karena merasa ancaman dari utara telah berkurang. Beberapa bagian bahkan hilang tertutup pasir gurun atau longsoran tanah. Namun semuanya berubah ketika dinasti Ming berkuasa pada abad ke-14. Pada masa itu, ancaman baru datang dari bangsa Mongol.
Bangsa yang pernah mendirikan kekaisaran Mongol terbesar di dunia masih menjadi kekuatan yang sangat disegani. Mereka beberapa kali mencoba memasuki wilayah Tiongkok. Dinasti Ming tidak ingin mengulangi kesalahan para pendahulunya. Mereka memutuskan membangun kembali tembok besar dalam skala yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Inilah tembok yang sebagian besar masih dapat kita lihat hingga sekarang. Jika tembok pada masa Qin banyak dibuat dari tanah yang dipadatkan, dinasti Ming menggunakan batu besar dan batu bata yang dibakar dengan suhu tinggi. Pondasinya dibuat jauh lebih kokoh. Lebarnya cukup untuk dilewati beberapa prajurit sekaligus. Di beberapa bagian bahkan cukup lebar untuk dilewati kereta kuda. Menara-menara pengawas dibangun setiap beberapa ratus meter. Di dalamnya tersedia ruang penyimpanan senjata, makanan, dan tempat beristirahat bagi para prajurit. Gerbang-gerbang utama dijaga sangat ketat. Setiap pedagang yang ingin memasuki wilayah kekaisaran harus melalui pemeriksaan. Tembok besar kini bukan hanya benteng militer. Ia juga menjadi pusat pengawasan perdagangan dan lalu lintas manusia. Namun semakin besar pembangunan, semakin besar pula pengorbanannya. Ribuan pekerja kembali dikerahkan. Batu-batu raksasa dipahat di kaki gunung. Kemudian diangkut menggunakan gerobak kayu, tali, dan tenaga manusia. Di tempat-tempat yang terlalu curam, batu bahkan harus dipikul bersama-sama melalui jalur sempit di tepi jurang. Bayangkan beratnya satu balok batu yang harus dibawa naik hingga ratusan meter di atas permukaan tanah. Tidak ada derek. Tidak ada truk. Tidak ada alat berat. Semuanya bergantung pada tenaga manusia. Kecelakaan sering terjadi. Banyak pekerja terpeleset dan jatuh ke jurang. Ada yang tertimpa batu. Ada pula yang meninggal karena kelelahan setelah bekerja tanpa henti selama berbulan-bulan. Karena itulah muncul anggapan bahwa tembok besar adalah bangunan yang dibangun di atas jutaan pengorbanan. Sering kali kita mendengar cerita bahwa jasad para pekerja dikuburkan di dalam tembok. Cerita ini sangat terkenal dan sering diulang dalam berbagai film maupun buku. Namun berdasarkan penelitian arkeologi modern, tidak ditemukan bukti bahwa jasad manusia digunakan sebagai bahan bangunan. Kemungkinan besar para pekerja yang meninggal dimakamkan di sekitar lokasi proyek, bukan di dalam struktur tembok itu sendiri. Meskipun demikian, jumlah korban tetap diyakini sangat besar. Selama hampir 2000 tahun pembangunan di berbagai dinasti, jutaan orang diperkirakan pernah terlibat dalam proyek tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Petani, prajurit, tahanan, pengrajin, hingga masyarakat biasa yang diwajibkan bekerja oleh negara. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa hasil kerja keras mereka suatu hari akan menjadi salah satu bangunan paling terkenal di muka bumi. Dari luar angkasa, tembok besar sering disebut dapat terlihat dengan mata telanjang. Meskipun klaim ini sebenarnya merupakan mitos dan tidak terbukti secara ilmiah, kisah tersebut semakin menambah legenda tentang kehebatan bangunan ini. Selama berabad-abad, tembok besar terus menjadi simbol keteguhan bangsa Tiongkok. Ia telah menyaksikan lahir dan runtuhnya berbagai dinasti. Ia melihat jutaan pasukan berlalu di atasnya. Ia menjadi saksi bisu peperangan, perdagangan, kejayaan, hingga perubahan zaman. Namun perjalanan tembok besar belum berakhir. Di balik batu-batu yang berdiri kokoh hingga hari ini, tersimpan warisan sejarah yang jauh lebih besar daripada sekadar benteng pertahanan. Warisan itulah yang akan kita bahas pada bab terakhir. Warisan tembok besar Cina yang bertahan ribuan tahun. Ketika suara peperangan mulai mereda dan dinasti demi dinasti berganti memimpin Tiongkok, fungsi tembok besar Cina perlahan ikut berubah.
Benteng yang dahulu dipenuhi ribuan prajurit kini tidak lagi menjadi garis pertahanan utama. Perkembangan teknologi militer, munculnya senjata api, serta perubahan strategi perang membuat tembok raksasa ini tidak lagi mampu memberikan perlindungan seperti pada masa lalu. Namun justru ketika perannya sebagai benteng mulai berakhir, perannya sebagai simbol peradaban mulai tumbuh semakin besar. Selama hampir 2000 tahun, tembok besar telah menjadi saksi bisu perjalanan salah satu bangsa tertua di dunia. Ia menyaksikan bangkitnya dinasti Qin yang pertama kali menyatukan Tiongkok. Ia melihat kejayaan dinasti Han yang memperluas jalur sutra hingga Asia Tengah. Ia tetap berdiri ketika bangsa Mongol menaklukkan negeri itu dan mendirikan dinasti Yuan. Kemudian ia dibangun kembali secara besar-besaran oleh dinasti Ming hingga menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Setiap lapisan batu yang tersusun di sepanjang pegunungan menyimpan kisah yang berbeda. Ada kisah tentang para petani yang meninggalkan keluarganya demi memenuhi kewajiban kepada negara. Ada kisah tentang prajurit yang bertahun-tahun menjaga menara pengawas di tengah musim dingin yang membekukan. Ada pula kisah para pengrajin yang menghabiskan hidup mereka memahat batu dan membakar jutaan bata demi menyelesaikan proyek yang tampaknya tidak akan pernah berakhir. Tidak ada satu generasi pun yang membangun seluruh tembok besar. Bangunan ini adalah hasil kerja keras dari banyak dinasti selama hampir 2000 tahun. Itulah sebabnya tembok besar bukanlah satu tembok yang dibangun dalam satu waktu. Ia merupakan gabungan dari berbagai benteng, dinding pertahanan, menara pengawas, jalur militer, dan gerbang yang dibangun pada masa yang berbeda dengan teknik yang berbeda pula. Jika seluruh bagiannya dihitung, panjang sistem pertahanan tembok besar mencapai lebih dari 21.000 kilometer. Angka tersebut menjadikannya salah satu proyek konstruksi terbesar yang pernah dilakukan manusia sepanjang sejarah. Meskipun demikian, tidak semua bagian masih bertahan hingga sekarang. Selama ratusan tahun, banyak bagian tembok rusak akibat gempa bumi, longsor, cuaca ekstrim, dan erosi. Sebagian lainnya dihancurkan manusia. Pada masa-masa sulit, penduduk di sekitar tembok sering mengambil batu bata dari bangunan tersebut untuk membangun rumah, kandang ternak, bahkan jalan desa. Akibatnya, beberapa bagian tembok besar hampir hilang tanpa jejak. Baru pada abad ke-20 pemerintah Tiongkok mulai melakukan upaya pelestarian secara besar-besaran. Bagian-bagian yang paling terkenal seperti Badaling, Mutianyu, dan Jinshanling dipugar agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Saat ini, jutaan wisatawan dari seluruh dunia datang setiap tahun untuk menyaksikan secara langsung keajaiban arsitektur tersebut. Mereka berjalan di atas jalur batu yang dahulu dilalui para prajurit. Mereka menaiki menara pengawas yang pernah menjadi tempat mengawasi musuh dari kejauhan. Dan mereka berdiri di puncak pegunungan sambil membayangkan bagaimana sulitnya membangun bangunan sebesar ini tanpa bantuan teknologi modern. Meski telah menjadi ikon dunia, tembok besar masih dikelilingi berbagai mitos. Salah satu yang paling terkenal adalah anggapan bahwa bangunan ini dapat terlihat dari bulan dengan mata telanjang. Cerita tersebut telah beredar selama puluhan tahun dan sering muncul dalam buku maupun acara televisi. Namun para astronaut yang pernah berada di luar angkasa menjelaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Dari orbit rendah bumi pun, tembok besar sangat sulit dikenali tanpa bantuan kamera karena warnanya menyatu dengan pegunungan di sekitarnya. Mitos lainnya menyebutkan bahwa jutaan pekerja dikuburkan di dalam tembok. Walaupun jumlah korban selama pembangunan memang diyakini sangat besar, para arkeolog belum menemukan bukti bahwa jasad manusia digunakan sebagai bagian dari struktur bangunan. Sebagian besar korban kemungkinan dimakamkan di sekitar lokasi pembangunan sesuai tradisi pada zamannya. Di balik semua legenda itu, ada satu kenyataan yang tidak dapat dibantah. Tembok besar Cina merupakan lambang ketekunan, disiplin,
dan kemampuan manusia untuk mewujudkan proyek yang tampaknya mustahil. Dengan alat sederhana, tanpa mesin, tanpa kendaraan modern, dan tanpa teknologi seperti sekarang, jutaan orang mampu membangun benteng yang membentang melintasi gunung, lembah, gurun, dan padang rumput. Pekerjaan itu membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan waktu yang melintasi banyak generasi. Warisan terbesar tembok besar bukan hanya batu-batu yang masih berdiri hingga kini. Warisan terbesarnya adalah cerita tentang bagaimana sebuah bangsa berusaha melindungi tanah airnya dari ancaman yang datang tanpa henti. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar tidak dibangun dalam semalam. Peradaban besar lahir dari kerja keras, ketekunan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang biasa yang namanya mungkin tidak pernah tercatat dalam sejarah. Hari ini, ketika kita melihat tembok besar membentang mengikuti punggung pegunungan seperti naga raksasa yang menjaga negeri, kita tidak hanya sedang melihat sebuah bangunan. Kita sedang melihat ribuan tahun sejarah yang masih berdiri kokoh menantang waktu. Kita sedang menyaksikan bukti bahwa tekad manusia mampu menghasilkan karya yang terus menginspirasi dunia hingga ribuan tahun kemudian. Penutup. Tembok besar Cina bukan sekadar benteng pertahanan. Ia adalah simbol perjalanan panjang sebuah peradaban yang berjuang mempertahankan tanah airnya selama berabad-abad. Dari tembok-tembok tanah sederhana milik kerajaan-kerajaan kecil, hingga benteng batu megah yang dibangun dinasti Ming, setiap bagiannya menyimpan kisah tentang keberanian, kerja keras, dan pengorbanan yang luar biasa. Hingga hari ini, tembok besar tetap menjadi salah satu keajaiban dunia yang paling mengagumkan. Bukan hanya karena ukurannya yang luar biasa, tetapi karena sejarah panjang yang tersimpan di setiap batu yang menyusunnya. Ia mengingatkan kita bahwa di balik bangunan terbesar sekalipun, selalu ada jutaan kisah manusia yang membangunnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah awal mula tembok besar Cina dari awal hingga akhir. Jika kalian menyukai video dokumenter sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik tentang peradaban kuno, kerajaan besar, tokoh legendaris, dan misteri sejarah dunia lainnya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang bisa mengenal kisah luar biasa di balik bangunan terbesar yang pernah dibuat manusia. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di kisah yang tak kalah menakjubkan.